Di video kali ini saya akan berbagi tutorial vektor ikan. Yang mana di video 2 minggu yang lalu ada yang request vektor ikan dan kali ini saya buatkan. Nah, buat yang masih penasaran dengan tutorialnya silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan buat yang mau request silahkan tulis di kolom komentar untuk next tutorialnya. Nah, supaya kalian tidak penasaran, kita akan langsung saja lanjut ke videonya. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, kita akan memutar intronya terlebih dahulu. Seperti biasa, untuk langkah pertama kalian import fotonya terlebih dahulu. Foto yang mau kalian trace atau kalian mau bikin vektor. Nah, setelah kalian import, kalian bisa langsung saja membuat di bagian matanya. Setelah bagian matanya, kalian kasih shading. Nah, untuk membuat vektor ikan atau vektor mata ikan ya sama aja seperti vektor pada umumnya, pada manusia, pada hewan ya sama aja ya. Kalian kasih shading. Kalau di bagian mata ikan kalian lihat saja, kalau matanya ada warnanya gitu, kalian tinggal ikutin saja warna yang sudah tertera. Tapi kalau tidak ada ya seperti vektor yang pada burung yang tutorial minggu lalu ya. Jadi kalian kasih aja warna putih yang dikasih opacity 40 dan untuk lapisan kedua opacity 100. Nah, setelah bagian mata selesai, kalian bisa langsung lanjut ke bagian sirip. Nah, karena kalau untuk vektor ikan ini ya, yang ikan cupang, maksudnya ikan cupang ini kan yang jadi hiasannya itu di bagian sirip, ekor, dan yang bikin indahnya di bagian situ. Jadi kalian pentingkan dulu di bagian situ. Nah, untuk bagian sirip-siripnya kalian dipisah-pisah saja ya. Jadi untuk bagian atas kalian bikin bagian atas, untuk bagian bawah kalian bikin di bagian bawah. Nah, itu untuk vektor ikan cupang. Tapi kalau untuk vektor ikan-ikan yang lainnya yang paling menyulitkan ya di bagian sisik. Nah, dan mungkin untuk di bagian sisik juga karena paling menyulitkan juga ada di Instagram saya itu @efgkreatif, itu ada ikan cupang yang sebelumnya, tapi untuk bagian siripnya kurang begitu bagus. Nah, kalau ini untuk bagian sirip ya udah lumayan bagus lah. Jadi ya seperti itu pokoknya kalau untuk membuat vektor ikan cupang atau ikan yang lainnya sama aja. Untuk pembuatan sisiknya ya seperti itu saja. Dan untuk sisik-sisiknya juga ya lumayan sulit. Nah, ini untuk bagian sirip ya lumayan memakan waktu karena yang paling jadi poin penting di bagian ikan cupang yaitu di bagian siripnya. Nah, untuk proses pembuatan siripnya gampang saja, kalian bisa menggunakan yang namanya lazy tools. Kemudian kalian tinggal trace keseluruhannya. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi ya, usahakan di setiap bagian-bagiannya itu terpisah layarnya. Jadi bagian sirip atas layarnya paling atas, bagian ekor paling kedua, untuk sirip bawah ya bagian bawah ya, pokoknya dipisah-pisah saja. Karena kenapa? Karena supaya ketika kalian membuat arsirannya atau membuat motif pada bagian siripnya, kalian itu lebih mudah untuk membuat alurnya. Nah, seperti yang biasa saya lakukan ya pada vektor-vektor yang lainnya kayak vektor pet, vektor mobil, vektor lainnya wajah dan yang lainnya juga, itu setiap layarnya itu dipisah-pisah. Bukannya hubungan yang dipisah, tapi layar-layarnya yang dipisah-pisah. Untuk memudahkan kalian dalam membuat vektor. Itu adalah salah satu tips yang bisa saya kasih tahu buat kalian, yaitu berguna buat vektor apapun. Entah itu vektor wajah, vektor hewan, vektor pohon pun, vektor rumah, vektor kuda. Ya pokoknya vektor apapun itu layar paling penting. Dan jangan lupa ketika kalian sudah membuat menggunakan lazy tools itu kalian gabungkan supaya tidak ada kayak benang-benang yang kusut itu dari bagian setiap shape yang kalian bikin, supaya tergabung dengan rapih dan supaya ketika proses cropping atau pemotongan itu gampang dipotongnya. Nah, ini sudah selesai di bagian atas untuk warna dasar, dan juga kalau untuk pemilihan warna dasar itu ya gampang-gampang saja sih.
seperti yang sering saya bilang kepada kalian, jadi untuk proses pemilihan warna dasar kalian pilih warna yang paling cocok menurut kalian, atau kalian bisa ikutin saja warna dasar yang biasa saya gunakan ya. Jadi nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang ya, sedang-sedang saja ya, supaya ketika proses shading itu bisa menggunakan 2-3 warna, dan untuk lighting juga sama ya, jadi enak lah pokoknya. Kemudian kalau untuk di bagian sirip ya emang memakan waktu yang rada lama ya. Setelah proses warna dasar selesai, kalian bisa langsung lanjut ke bagian shading. Nah, ini yang biasanya ditunggu-tunggu dan yang paling paling penasaran, bagaimana sih cara membuat vektor ikan untuk bagian sirip, apalagi ikan cupang ya, yang wow sekali di bagian sirip, karena ya itu salah satu poin keindahan untuk ikan hias cupang. Kalau untuk ikan adu ya beda lagi ya, siripnya yang kecil-kecil tapi ya ganas lah. Kalau untuk ikan hias cupang atau yang biasa disebut ikan cupang half moon atau setengah bulan, jadi yang disebut half moon itu setengah bulan karena sirip atas sampai sirip bawahnya itu terbuka lebar, apalagi kalau ketemu musuh, jadi lebih terkapar lagi, lebih lebar lagi, lebih bagus lagi. Dan yang paling penting untuk ikan cupang yaitu di warna. Nah, ini untuk warna biru dan ada sedikit motif-motif warna putihnya ya, bagus dilihat tapi susah digambar gitu lah ya. Jadi biasanya begitulah kalau untuk vektor-vektor yang bagus itu biasanya bagus dilihat untuk bahan, tapi ketika proses pembuatannya lumayan, bukan lumayan lagi, tapi emang sulit ya. Jujur saja emang sulit banget untuk proses pembuatan ikan cupang ini. Dan ini juga memakan waktu yang lumayan lama ya, yaitu sekitar 1,5 jam karena agak sedikit lupa ya untuk bagian sisik-sisiknya, dan itu juga ada proses perombakan dikit. Jadi pertama saya buat sisik, kemudian ya karena tidak cocok dan warnanya kurang cocok juga, jadi saya cocok-cocokkan dulu. Pertama saya sinkronkan dengan warna yang biasa dibuat di bagian siripnya ya, pokoknya seperti itu. Untuk kalian penasaran, kalian bisa tonton saja videonya sampai selesai, atau yang di akhir video untuk proses pembuatan sisik. Nah, kalau untuk pembuatan sirip ya cukup mudah, cukup seperti ini saja ya. Jadi ya sangat-sangat simple lah. Nah, kata simple tadi itu ya, simple pengambilan warnanya. Kalau pembuatannya ya sulit, jujur sulit banget ya. Karena baru 2 kali atau 3 kali gitu gambar ikan. Tapi ya kalau kalian sudah mempunyai basic vektor, kalau kalian disuruh vektor apapun itu harus bisa, karena ya sama-sama aja, bisa menggunakan lazy atau pentus. Tapi kalau untuk vektor hewan ya, yang menggunakan pentul itu vektor gajah untuk bagian warna dasar menggunakan pentul, karena bagiannya yang cukup gede, jadi supaya lebih akurat juga dalam pembentukannya. Nah, ini untuk vektor ikannya saya menggunakan shading yang berapa warna ya, kurang lebih 4 atau 6 warna ya. Jadi warna dasar, shading gelap 1, shading gelap 2 ya, yang satu tapi untuk bagian yang paling gelap aja. Jadi shading gelap 2, untuk lighting ya ada 3 warna juga. Jadi total keseluruhan ya warna dasar ya ada 6 sampai 7 warna ya. Pokoknya kalian perhatikan saja, saya sudah agak lupa. Nah, kalau untuk vektor ikan ya kalian gak usah menggunakan display outlines, karena itu sedikit membuat pudar. Jadi untuk tipsnya kalian tinggal tampilkan gambar yang di trashnya, kemudian kalian ingetin saja, oh bagian sini warna ini, karena kalau untuk akurat banget untuk proses pembuatan ya nggak bakal akurat banget, karena nggak ya, maksudnya yang penting warna-warnanya dan bentuknya itu mirip ya, dan di bagian coloringnya itu tepat ya, seperti vektor anjing saja ya.
Gak harus warnanya mirip banget, tapi yang penting arasirannya dan juga tepat penggunaan warnanya. Jadi nggak mesti satu helai kan, kalau bulu anjing itu satu helai. Jadi gak mungkin kan kalau kita membuat vektor anjing satu helai ya, mungkin jadinya beberapa minggu ya, atau beberapa bulan. Karena kalau satu helai ya makan waktu banget ya. Jadi sama itu diterapkan di vektor ikan juga. Yang penting warnanya tepat dan pas dan bagus dipandang, bagus dinikmatin ya, begitu. Untuk proses pembuatan sirip atas, terus ekor, dan di bagian bawah itu sama aja. Jadi kalian tinggal perhatikan saja bagaimana sih pembuatan sirip ikannya. Nah, kalian perhatikan di bagian sini ya. Ini yang paling penting untuk poin-poinnya. Nah, setelah di bagian sirip, kita akan langsung lanjut ke bagian proses pembuatan sisik. Nah, jadi buat kalian yang penasaran pembuatan sisiknya, kita akan lanjut ke bagian sisik. Karena kalau untuk bagian sirip, di setiap pembuatan sirip ya sama aja gitu. Jadi nggak ada tutorial yang lain-lainnya. Jadi kita akan next ke bagian sirip. Maksudnya ke bagian proses pembuatan pengetresan di bagian sisik, bukan sirip, karena kalau sirip udah kan tadi. Nah, untuk di bagian badannya, kalian bisa menggunakan yang namanya pen tools karena supaya pembentukannya lebih pas. Nah, setelah kalian menggunakan pen tools, kalian bisa menggunakan lazy. Dan untuk pemilihan warnanya, karena ini warnanya agak kena cahaya jadi semi ungu, jadi saya mengambil warna dari bagian sirip saja supaya terlihat lebih sinkronis untuk bagian sirip dan bagian badannya. Karena kalau berbeda-beda ya akan menjadi ikannya seperti aneh, kayak dua macam ikan terus dibikin satu, agak aneh lah. Nah, untuk pembuatan di bagian sisik, yang terutama untuk bagian badan dulu ya. Untuk bagian badan kalian ikutin saja. Misalkan untuk bagian yang gelap-gelap kan sekalian kasih yang gelap, untuk bagian terang ya kalian kasih yang terang. Dan juga nih untuk yang biasa saya gambarkan di vektor ikan itu ya, kalian perhatikan saja misalkan di bagian mana yang berwarna agak gelap agak terang, kalian kasih warna saja yang misalkan agak gelap. Ini kan warna dasarnya sedikit terang karena warna ikannya terang, saya kasih warna sedikit yang gelap, terus kalian trace dan kalian bisa kasih shading. Shadingnya bukan shading tapi gradient, kalian bisa kasih gradient. Nah, untuk bagian warna yang lainnya kalian ambil saja dari warna dasar, kemudian kalian menggunakan lighting yang dari sirip yang sudah selesai. Jadi supaya warnanya sinkronis, kalian ambil saja dari bagian yang sudah selesai. Misalkan bagian sirip udah selesai, kalian ambil dari bagian situ. Untuk di bagian gelapnya juga kalian ambil dari bagian shading supaya lebih sinkronis. Ya seperti yang biasa saya bilang, itu sinkronis itu sangatlah penting ya, karena supaya lebih bagus dipandang dan bagus juga dilihat. Nah, karena kalau untuk ikan itu pemilihan warnanya ya sangat lumayan sulit karena di dalam air, karena kalau dalam air kan kena cahaya sedikit beda. Jadi kalau warna putih itu agak sedikit menguning, kalau untuk warna biru ya sedikit ke ungu-unguan. Jadi ya saya sinkronkan saja bagian sirip biru ya pasti bagian badannya juga biru. Kecuali kalau yang warna-warni ya saya mungkin bikin yang warna-warni juga, tapi di sini saya memberikan tutorial yang mengglobal saja. Jadi nggak muluk-muluk banget kayak banyak warna kayak gimana gitu, karena kalau untuk step by stepnya sama aja seperti yang saya bikin. Untuk warna dasar badan kalian kasih warna dasar ya bentuk badan dulu, kemudian kalau banyak warna kalian tinggal drop bagian warna. Kalau oranye, hitam, biru, ada juga yang warna hijau. Kalau ikan cupang itu kan banyak banget berbagai macam warnanya, jadi kalian tinggal ikutin saja. Misalkan di bagian badannya banyak warna hitam, putih, dan lain-lain, kalian cara tes dulu. Kemudian kalau untuk di bagian pembuatan sisik, kalian tinggal bentuk saja sisik. Itu bisa kalian gunakan bisa kalian gunakan tools lazy.
Kemudian untuk pembentukan sisiknya kalian menggunakan warna putih yang dikasih opacity. Ya opacity-nya gak tinggi-tinggi banget ya. Jadi kalian kasih saja untuk opacity yang di bagian, kalau yang warna-warni kasih opacity untuk bagian sisiknya itu putih atau agak semi ke kuning-kuning gitu putihnya. Kemudian kalian opacity-nya dipasang pada angka 20 atau 15. Ya tergantung tingkat tingkat pencahayaan pada ikan yang kalian gambar. Jadi kalau ikan yang kalian gambar itu misalkan terkena cahaya banyak, kalian kasih opacity yang pertama 20, kemudian bertahap lah 20, 40 sampai 60. Jangan sampai 100 ya. Kalau 100 itu kan putihnya putih banget. Nah, jadi untuk step by stepnya ya seperti itu ya. Jangan sampai kalian terkecoh, misalkan ini pusing banget gimana cara pewarnanya. Ya pokoknya kalau kalian sudah berpengalaman, kalau sudah lama bermain di bidangnya, misalkan kayak saya di bidang pet udah lama, jadi tahulah seluk-beluk misalkan pembuatan vektor gajah. Karena minggu lalu, tahun lalu saya pernah menggambar vektor gajah ya, dan mungkin untuk di tutorial minggu depan saya membuat vektor gajah. Karena kalau tidak ada yang request tutorial ya mungkin saya akan menggambar vektor gajah. Tapi kalau ada yang minta atau request di kolom komentar, bang vektor ini dong, ya mungkin saya akan membuatkannya. Karena request dari kalian itu penting buat kalian, dan saya hanya memberikan sedikit tips supaya kalian bisa menggambar, bisa membuat vektor, dan bisa mengetrasnya sesuai yang kalian inginkan atau sesuai dari klien yang kalian inginkan. Misalkan kalian pro-nya di vektor pet nih, di vektor anjing, tapi klien kalian meminta vektor kadal atau vektor ular, kan itu bukan basic kalian, tapi bisalah untuk kalian pelajari. Dan saya juga udah lumayan berpengalaman, udah 2 tahun berkecimpung di dunia pet, dan saya memegang kerjaan sekaligus memegang karyawan ya, jadi ya sudah lumayan. Nah, ini untuk proses pembuatan sisi itu kalian bisa menggunakan yang namanya lazy, kemudian lazy banyak kalian gabungkan atau di grouping, kalian bisa duplikat kalau warnanya sama. Tapi kalau warnanya beda ya satu-satu. Ya makanya itu yang membuat vektor ikan spesial atau sulit ya di bagian sisiknya. Apalagi kalau sisiknya kecil-kecil seperti yang saya gambar ini, sisiknya kecil-kecil banget. Oh iya, untuk bagian sirip di bagian depan yang deket ke kepala itu didahulukan seperti sirip di bagian atas, ekor, dan bagian bawah. Jadi kalian untuk sirip itu khusus buat sirip kalian bisa menggunakan 4 layer, dan untuk badan itu khusus dalam 1 layer. Jadi totalnya ada 6 layer mata, layer sisik, sisik dan body itu bisa digabungkan. Untuk sirip ya bisa dipisah-pisah, sirip atas, ekor, dan sirip bawah, dan juga untuk sirip yang di bagian depan. Nah, supaya lebih sinkronis kalian bisa menggunakan misalkan ini bentuk sisiknya kayak gini. Pokoknya kalian improvisasi semaksimal mungkin supaya lebih mirip. Nah, untuk di bagian kepala ya pokoknya kalau ikan itu ya pentingnya di bagian sirip sih. Jadi kalau kepala udah mirip ya udah. Kalau sirip ya kalau gak mirip ya jelek. Ini meskipun sisiknya bagus, tapi kalau siripnya jelek itu orang-orang akan menilainya, wah kok gitu ya. Tapi kalau siripnya bagus, bodinya ya mirip-mirip lah, orang-orang akan melihatnya, wah bagus banget. Karena itu poin keindahan dari vektor ikan, atau poin keindahan dari ikan cupang. Nah, buat kalian yang ingin tahu misalkan upload tanggal berapa sih, kalian ikutin saja di Instagram saya @efghkreatif, dan kalian bisa lihat karya-karya yang saya buat atau vektor-vektor yang saya buat kalian jadikan referensi buat gambar. Nah, ini untuk hasilnya, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton.
Bye bye.